Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Silviani, mahasiswi UIN Imam Bonjol Padang. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai upah dan jaminan sosial yang mencakup struktur dan skala upah, BPJS, dan THR. Pembahasan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas mengenai hak-hak pekerja di bidang ketenagakerjaan, sehingga dapat meminimalkan terjadinya kesalahpahaman antara pekerja dan pemberi kerja. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai struktur dan skala upah, terlebih dahulu perlu dipahami apa yang dimaksud dengan upah. Berdasarkan pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja atas suatu pekerjaan yang telah atau akan dilakukan. Nah, upah memiliki peran yang sangat penting karena menjadi sumber utama pemenuhan kebutuhan hidup pekerja dan keluarganya. Oleh karena itu, pengaturan mengenai upah harus dilakukan secara adil dan layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kurangnya informasi mengenai upah seringkali memicu kesalahpahaman, bahkan permasalahan antara pekerja dan perusahaan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami secara mendalam apa yang dimaksud dengan struktur dan skala upah. Berdasarkan pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2017, struktur dan skala upah adalah susunan tingkat upah dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, atau sebaliknya yang membentuk kisaran nominal upah dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar untuk setiap golongan jabatan. Artinya, setiap perusahaan wajib memiliki struktur dan skala upah yang jelas, mulai dari upah terendah hingga tertinggi. Selanjutnya, perlu kita mengetahui siapa yang berwenang menetapkan struktur dan skala upah. Berdasarkan pasal 21 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021, pengusaha merupakan pihak yang wajib menyusun dan menetapkan struktur dan skala upah di perusahaan dengan memperhatikan kemampuan serta produktivitas perusahaan. Nah, dalam penyusunan struktur dan skala upah, perusahaan sekurang-kurangnya wajib mempertimbangkan golongan jabatan pekerja. Menurut penjelasan pasal 21 ayat 1, faktor yang digunakan untuk menilai jabatan yang dapat dikompensasikan antara lainnya yaitu tingkat pendidikan, keterampilan, dan pengalaman kerja yang dipersyaratkan oleh jabatan. Jadi teman-teman tidak usah heran apabila ada teman-teman yang memiliki struktur upah yang berbeda dengan teman-teman lainnya. Karena mungkin ada perbedaan tadi yaitu pendidikan serta pengalaman kerja. Nah, sekarang kita akan mengetahui komponen upah dalam struktur dan skala upah. Pada dasarnya, dalam penyusunan gaji atau upah karyawan terdapat sejumlah komponen gaji yang telah dipertimbangkan oleh pemberi kerja atau pengusaha bagian staff finance atau HR. Komponen-komponen tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, upah pokok. Upah pokok merupakan upah dasar yang diberikan kepada pekerja berdasarkan jenis atau tingkat pekerjaannya. Besarnya paling sedikit 75% dari total upah dan umumnya mengacu pada upah minimum yang berlaku di daerah atau kota setempat. Jadi, adanya perbedaan UMR antar daerah merupakan hal yang wajar ya teman-teman. Yang kedua, tunjangan tetap. Tunjangan tetap adalah tunjangan yang diberikan secara rutin dengan nominal tetap selama pekerja masih berada pada jabatan yang sama. Besaran tunjangan ini dapat berubah apabila pekerja mendapat promosi atau mengalami penurunan jabatan. Yang ketiga, tunjangan tidak tetap. Tunjangan tidak tetap memiliki besaran yang berbeda-beda setiap bulan karena dipengaruhi oleh faktor tertentu seperti kehadiran, kinerja, atau laba perusahaan. Tunjangan ini tidak dibayarkan bersamaan dengan upah pokok dan tunjangan tetap. Selain komponen upah, terdapat pula potongan upah yang bersifat wajib.
Nah, apa aja sih teman-teman? Yang pertama, adanya pajak penghasilan, terdapat pada pasal 21. Yang kedua, iuran BPJS Kesehatan. Dan yang ketiga, adanya iuran BPJS Ketenagakerjaan. Potongan ini digunakan untuk perhitungan pajak dan iuran yang wajib dilaporkan serta disetorkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, terdapat upah lembur. Nah, upah lembur ini merupakan upah tambahan sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan di luar jam kerja normal. Besaran dan waktu pembayarannya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau kesepakatan antara pekerja dan perusahaan. Nah, setelah kita membahas tentang struktur dan skala upah, sekarang kita akan membahas tentang jaminan sosial dan tunjangan hari raya, yang juga merupakan bagian penting dari hak pekerja. Teman-teman, perlu kita tahu bahwa setiap pekerja berhak mendapatkan jaminan sosial melalui program BPJS. BPJS ini bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi pekerja apabila terjadi risiko tertentu selama bekerja. BPJS terdiri dari dua, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Nah, BPJS Kesehatan memberikan perlindungan dalam hal pelayanan kesehatan, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlindungan terhadap resiko kerja seperti kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian, dan jaminan pensiun. Iuran BPJS ini dipotong dari upah kerja, namun sebagian juga ditanggung oleh perusahaan. Oleh karena itu, potongan BPJS yang tertera di slip gaji merupakan hal yang wajib dan sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi teman-teman, potongan BPJS bukan sekadar potongan biasa, tetapi bentuk perlindungan jangka panjang bagi pekerja. Nah, ibarat payung, mungkin terasa berat di bawah, tapi sangat dibutuhkan saat hujan datang. Yang terakhir ada pembahasan THR. Selain BPJS, hak pekerja lainnya yang tidak kalah penting adalah tunjangan hari raya atau dikenal dengan THR. THR merupakan pendapatan non-upah yang wajib diberikan oleh pengusaha kepada pekerja menjelang hari raya keagamaan. THR diberikan sebagai bentuk penghargaan atas kerja dan pengabdian pekerja kepada perusahaan. Besaran THR pada umumnya 1 bulan upah bagi pekerja yang telah bekerja selama 12 bulan atau lebih, dan bagi pekerja yang masa kerjanya kurang dari 12 bulan, THR diberikan secara proporsional sesuai masa kerja. Nah, THR wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. Nah, apabila perusahaan tidak membayarkan THR sesuai ketentuan, maka hal tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Jadi teman-teman, THR bukan bonus, bukan hadiah, dan bukan belas kasihan. THR ini adalah hak normatif pekerja yang wajib dipenuhi oleh perusahaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa upah dan jaminan sosial yang terdiri dari struktur dan skala upah, kepesertaan BPJS, serta pemberian THR. Semua komponen ini saling berkaitan dan bertujuan untuk memberikan perlindungan serta kesejahteraan bagi pekerja. Semoga dengan penjelasan ini teman-teman semakin memahami hak-hak yang seharusnya diterima sebagai pekerja. Nah, sampai jumpa dan tetap semangat menjalani dunia kerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.